Kalau di mobil tuh kita pastinya kenal banyak indikator-indikator penting kayak speedometer, RPM, indikator bensin, atau malahan sekarang udah canggih ya, ada MID atau Multi Information Display yang nunjukin gimana kondisi mobil Anda secara real time. Jadi dari indikator-indikator tadi, Anda bisa mutusin bisa lanjut jalan pakai nih mobil atau enggak nih. Atau perlu ke bengkel dulu, atau perlu isi bensin dulu. Ini konsepnya sama kayak di bisnis retail Anda. Perlu ada indikator-indikator yang nunjukin gimana kondisi bisnis Anda. Biar Anda bisa analisa performance-nya sama nentuin strategi apa sih yang pas buat dilakuin sekarang. So, pastiin kalian stay tune sampai habis karena kita akan bahas mengenai indikator-indikator yang penting banget di bisnis Anda. Stay tune ya. Yes, I know, ada banyak banget indikator di bisnis retail. Tapi dari pengalaman saya, at least ada 2 indikator yang terpenting. Kalau Anda tahu 2 indikator ini dan bisa analisanya, banyak banget strategi yang bisa Anda lakuin buat boost sales Anda. Pastinya strateginya bukan sembarang strategi, tapi benar-benar fokus. Jadi hasilnya juga efektif sama efisien banget. 2 indikator penting ini disebut dengan buying power dan Trano. Langsung aja kita bahas lebih detail. Buying power. Buying power ini biasanya disebut juga sebagai basket size. Ini tuh ngindikasin rata-rata besaran nilai pembelian per transaksi per customer Anda. Kalau Trano itu kependekan dari transaction number atau jumlah transaksi. Ini nunjukin jumlah atau frekuensi pembelajaran customer di bisnis Anda dalam periode waktu tertentu. Jadi anggaplah di hari kemarin customer A bertransaksi sebesar Rp100.000. Customer B bertransaksi sebesar Rp75.000. Dan customer C berbelanja Rp125.000. Berarti ada 3 yang berbelanja di toko Anda. So, Trano harian Anda kemarin adalah 3 orang. Dan rata-rata buying power-nya ya berarti 100.000 ditambah 75.000 ditambah 125.000 dibagi 3. Jadi Rp100.000. Buying power sama Trano ini fungsinya biar Anda bisa analisa. Yang kurang dan punya potensi buat dinaikin di bisnis retail Anda sekarang tuh apanya? Banyakin pembelian per customer atau banyakin customer yang belanja? Fokusnya yang mana dulu nih? Ingat, different objective pasti different strateginya. Jadi misalnya, Anda mau ningkatin sales nih. Anda analisa dulu, mana yang bisa dimaksimalin? Buying power-nya atau Trano-nya? Saya jujur nih, banyak banget lihat founders yang langsung tembak. Wah, bisnis saya sepi nih, nggak ada yang belanja. Coba deh dicek, masukin semua datanya di Excel. Atau misalnya Anda punya software yang bisa narik semua data sekaligus, ini lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada, Anda cukup pakai Excel juga bisa kok. Anda bikin kolom-kolom seperti ini. Masukin data transaksi Anda selama 1 bulan. Terus tambahin buying power-nya sama Trano-nya atau jumlah transaksinya. Anggaplah jadinya kayak gini. Terus Anda bikin indikator buying power-nya sama Trano-nya. Caranya pertama-tama Anda jumlahin jumlah Trano-nya. Jadi Anda tahu nih, total transaksi di bisnis Anda ada berapa nih di bulan ini. Which is di contoh ini berarti ada 10 transaksi. Kok cuma dikit banget? Ya, ini kan cuma contoh. Dalam kenyataannya ya Anda masukin semuanya. Kalau ada 1.000 transaksi ya Anda masukin 1.000-1.000-nya. Ada 10.000 transaksi ya Anda masukin 10.000-10.000-nya. Oke, lanjut ya. Terus buat buying power, Anda jumlahin semuanya. Terus bagi sama jumlah transaksinya. Jadi dapat rata-ratanya kira-kira segini. Nah, sekarang lihat nih buat analisanya. Bandingin average buying power ini sama cabang Anda yang lain. Kalau cabang Anda baru 1, berarti Anda bisa bandingin sama kompetitor Anda yang sejenis. Apa buying power ini masih bisa ditingkatin? Atau kalau Anda lihat Trano-nya, Anda bisa ambil kesimpulan, emang bener-bener sepi nih sekarang bisnis Anda nih. Kalau emang kayak gini, which is Trano-nya kecil, berarti Anda bisa fokus sama strategi buat tingkatin Trano-nya. Anda bisa training tim Anda misalnya buat datengin lead lebih banyak biar bisa dikonversi jadi transaksi. Anda juga bisa lengkapin inventory Anda, khususnya produk-produk favorit, biar meminimalisir lost sales gara-gara barang yang dicari itu nggak ada. Atau Anda juga bisa fokusin sama customer-customer langganan Anda, biar mereka belanja lebih sering lagi gitu ya. Anda bisa bikin promo-promo buat nge-trigger mereka belanja lebih sering. Misalnya kayak stamp program, atau pembelian kedua dapat promo tertentu, atau bisa juga kasih voucher. Misalnya pas lagi mereka habis belanja gitu ya, kasih voucher langsung. Ini buat ditebus di pembelian berikutnya. Atau kalau emang ternyata emang nggak bisa lagi dinaikin Trano-nya, berarti Anda bisa fokus buat ningkatin pembelian per transaksinya. Atau tadi kita sebutnya buying power-nya.
Kayak misalnya pakai promo beli 200.000 dapat diskon atau hadiah. Kan tadi buying powernya rata-rata 150 ribuan kan ya. Jadi kalau pakai promo ini objektifnya adalah naikin buying powernya dari 150 ribuan tadi menjadi 200.000. Atau Anda juga bisa bikin strategi produk paketan. Jadi kalau tadi belinya cuma satu barang, pas ada paketan ini bisa jadi beli 3 atau 4 barang sekaligus. Jadi buying powernya atau spending powernya juga naik. Misalnya jadi naik dari tadi 150.000, paketnya harganya 200.000 gitu ya. Ini kan lumayan ya, nambah 50.000 buat buying powernya. So, lihat dan analisa indikatornya, terus baru tentuin objektifnya apa. Pastinya strateginya mesti disesuaikan sama objektif tadi. My two cents di sini. Anda better fokusin sama satu objektif aja dalam satu waktu tertentu. Jangan beda-beda objektif di waktu yang sama. Nanti customer Anda jadi bingung. Terus strateginya jadi nggak maksimal. Alright guys, jadi itu dulu soal 2 indikator yang penting banget di bisnis retail. Kita juga udah belajar gimana cara pakai indikatornya buat tentuin strategi yang pas buat Anda. Yes, actually ini nggak cuma bisa dipakai di bisnis retail, tapi bisa dipakai untuk semua jenis bisnis. Mau FMCG, F&B, atau bisnis jasa, itu juga bisa. Yang penting Anda punya data jumlah transaksi buat bikin Trano, dan Anda juga punya data jumlah nilai pembelian per transaksi buat bikin indikator buying power-nya. Kalau Anda masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini, biar kita bisa diskusi bareng. So, thank you for watching, and I'll see you on the next video. Bye-bye!